Kadang saya itu suka duduk sendiri, lihat langit sore, dan tiba-tiba muncul satu pertanyaan. Kenapa ya hidup ini terasa cepet banget? Baru kemarin rasanya saya sibuk mikirin nilai ulangan. Sekarang saya sibuk mikir harga kebutuhan bulanan. Baru kemarin saya itu nyari-nyari temen buat main ke kafe. Sekarang saya nyari-nyari waktu untuk sekedar istirahat. Aneh ya, hidup ini memang bergerak cepat tanpa menunggu siapapun. Kadang kita merasa kejar-kejaran dengan nasib kita sendiri. Dan hari ini saya ingin ngajak kalian semua buat duduk sebentar, tarik nafas pelan-pelan, dan ngobrol bareng tentang perjalanan hidup yang kita jalani selama ini. Yang sering membuat kita itu kuat, tapi terkadang membuat kita itu rapuh diam-diam. Masa sekolah, bahagia, tapi tanpa sadar kita itu sedang dibentuk. Kalau kita ingat masa-masa sekolah, masa itu masa paling ringan, paling senang, paling bahagia. Tapi setelah dewasa, kita baru sadar, itu masa yang paling murni. Saat itu kita itu cuma butuh sarapan biar tidak telat saat sekolah. Buat PR biar tidak dimarahi guru. Butuh teman biar tidak sendirian. Ya sesederhana itulah. Tapi di balik kesederhanaan, masa itu akan membentuk banyak hal. Membentuk cara kita memandang hidup, cara kita bereaksi terhadap tekanan, cara kita mencari pengakuan dari lingkungan sosial. Kita belajar bahwa dunia itu tidak selalu lembut. Kita belajar bahwa orang kadang suka membandingkan, bahkan sejak kecil. Kita belajar bahwa nilai bagus itu bikin kita dipuji, nilai jelek bikin kita minder. Padahal kehidupan orang dewasa itu jauh lebih rumit dari sekedar angka. Dan kita tumbuh tanpa kita sadari bahwa suatu hari kita itu akan menghadapi dunia yang lebih luas, lebih keras, dan lebih menuntut. Itu masa kecil. Masa dewasa awal, pencarian jati diri yang sering bikin kita menangis diam-diam. Lulus sekolah, hati kita penuh dengan harapan. Pikirannya sederhana, aku mau kerja, bantu orang tua, bahagiakan mereka. Tapi dunia kerja ternyata bukan tempat masuk, tapi tempat seleksi kehidupan. Naruh lamaran, kemudian dibales, kami akan menghubungi Anda, tapi tidak pernah menghubungi. Interview berjalan lancar, tapi posisi sudah terisi. Dan di fase ini banyak dari kita itu menjalani hari-hari ini dengan senyum, tapi malam harinya tidur dengan kepala penuh dengan pikiran. Kita mulai sadar uang itu penting, hidup itu mahal, dan mandiri itu tidak mudah. Teman-teman tidak selalu sejalan di jalan yang sama. Kita pun belajar tersenyum walau hati ini capek. Belajar kuat walau tidak stabil. Belajar berjalan terus walau tidak tahu arahnya. Itulah dewasa awal. Perjalanan yang jarang terlihat dari luar, tapi beratnya itu terasa sampai ke dalam tulang. Habis dewasa awal, fase menikah. Bahagia, tapi penuh tanggung jawab yang tidak pernah benar-benar kita siapkan. Menikah itu indah, ada teman hidup, ada tempat pulang, ada bahu untuk bersandar di setiap kali saat kita lelah. Tapi setelah pesta selesai, tamu pulang, musik berhenti, realita mulai bicara. Sekarang hidup bukan sekedar aku, tapi kita. Dan kita artinya berbagi uang, berbagi beban, berbagi rumah, berbagi luka, dan berbagi masa depan. Ada hal-hal kecil yang bikin kita hangat, tapi ada hal-hal kecil yang bisa jadi pertikaian. Listrik naik, harga sembako naik, tuntutan hidup naik. Sementara kita berdua belajar bertahan.
Kadang bahagia banget, kadang capek banget, kadang bingung, kok begini ya hidup berumah tangga itu. Tapi di tengah semua itu, kita tetap memilih bersama satu dengan yang lain. Dan itulah kekuatan cinta. Bukan tentang tidak ada masalah, tapi mau tetap bersama meskipun banyak masalah. Masalah dihadapi bersama, ditanggung bersama, diselesaikan bersama. Selanjutnya, punya anak. Cinta paling murni yang menguras segalanya, waktu, tenaga, dan uang. Kalau sudah punya anak, hidup itu akan berubah total. Tidur berubah, pola makan berubah, waktu pribadi hilang, badan capek, kepala puyeng, hati meleleh. Tapi lihat senyumnya anak-anak, semua capek menjadi hilang. Tapi begitu melihat tagihan susu, capek balik lagi. Kita belajar bahwa cinta bisa menguatkan, tanggung jawab bisa mendewasakan, dan seorang anak bisa mengubah seluruh prioritas hidup. Dan fase ini banyak orang tua yang tanpa suara berkata dalam hati, "Aku capek, tapi bahagia. Aku lelah, tapi anakku butuh aku. Aku ingin menyerah, tapi aku tidak bisa karena ada yang harus kuperjuangkan." Rasa cinta membuat kita kuat, tapi rasa takut gagal bisa kita sering menangis diam-diam. Masa pertengahan usia, di antara tanggung jawab dan kelelahan. Usia 30-45 tahun ini adalah fase yang paling kompleks. Kita itu berada di tengah-tengah. Di atas kita ada orang tua yang mulai menua. Di bawah kita ada anak yang butuh masa depan. Di samping kita ada pasangan yang menunggu waktu kita. Di belakang kita ada masa lalu yang kadang masih menyakitkan. Dan di depan kita ada harapan yang sering terasa jauh. Kita jadi generasi sandwich, terjepit di antara dua generasi yang sama-sama membutuhkan kita. Kerjaan menekan, rumah tangga butuh atensi, kesehatan mulai goyah, cicilan tak kunjung usai. Mimpi masih jauh, tabungan sudah nipis, waktu habis. Nah, di fase ini banyak orang yang terlihat tegar, padahal sebenarnya itu rapuh. Banyak yang terlihat kuat, padahal hampir tumbang. Banyak yang tersenyum, padahal sedang menahan air mata. Dan gak apa-apa, karena begitulah kehidupan mematangkan kita. Bukan dengan hadiah, tapi dengan beban. Masa matang. Ketika kita belajar bahwa yang kita cari sejak dulu bukan uang, tapi ketenangan. Masuk usia 45 tahun ke atas, kita mulai sadar kebahagiaan itu sederhana, bukan mobil mewah, bukan rumah besar, bukan gaji tinggi, tapi makan malam bareng keluarga, anak pulang sekolah dengan senyum ceria, orang tua sehat dan bisa kita peluk, tubuh tidak terlalu sakit, hati tidak penuh dengan beban. Kita mulai mengurangi ambisi, mulai memaafkan diri sendiri, mulai membiarkan hal-hal yang tidak penting itu berlalu, mulai menerima hidup apa adanya. Karena ternyata yang kita cari dari dulu bukan kaya, tapi damai, bukan prestasi, tapi dihargai, bukan dipuji, tapi dimengerti. Dan semakin kita tua, semakin kita sadar, hidup ini tidak benar-benar tentang mengejar sesuatu, tapi tentang menjaga hal-hal yang tidak ingin kita kehilangan. Teman-teman, kalau hari ini kamu lagi lelah, lagi takut, lagi bingung, lagi merasa hidup ini tidak sesuai rencana, percayalah, kamu tidak sendirian. Semua orang sedang berjuang. Semua orang sedang menahan sesuatu di hatinya. Semua orang punya cerita yang tidak ia ceritakan. Hidup ini memang berat,
Tapi kamu juga hebat. Kamu sudah sejauh ini. Kamu sudah melewati hal-hal yang dulu kamu kira tidak mampu. Kamu tetap bangun pagi meski hatimu sedang remuk. Kamu tetap bekerja meski dadamu terasa sesak. Kamu tetap tersenyum meski matamu sedang lelah. Kamu tetap bertahan meski sudah ingin menyerah. Dan itu sudah luar biasa. Jadi hari ini izinkan saya bilang sesuatu yang jarang orang ucapkan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah berjuang. Terima kasih sudah menjadi manusia sekuat ini. Dan ingat, hidup memang penuh tagihan, tapi juga penuh cinta. Penuh masalah, tapi juga penuh harapan. Penuh air mata, tapi juga penuh pelukan. Kita semua sedang berjalan dalam gelap sambil membawa cahaya kecil. Dan itu cukup. Sampai suatu hari kita bisa berkata, aku bangga dengan hidupku. Bukan karena semua mudah, tapi karena aku tidak berhenti berjalan. Kita semua sedang berjalan dalam gelap sambil membawa cahaya kecil. Dan ternyata itu cukup. Sampai suatu hari kita akan berkata, aku bangga dengan hidupku. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena aku tidak berhenti untuk terus berjalan, untuk terus melangkah, untuk terus berjuang.